belok kiri dari Jalan Pangeran Jayakarta menuju Jalan Jembatan Batu. Ya, di sebelah kanan kita stasiun Beos. Ya, kita menuju Taman Stasiun. Ya, nah di depan kita sudah terlihat gedung Museum Mandiri. Kita tidak bisa belok kanan karena sekarang sudah kawasan low emission zone, ya, kawasan bebas rendah emisi. Jadi kita harus lurus. Ya, saat ini di Kota Tua cuaca gerimis, ya, mendung. Nah, itu terlihat gedung Museum Mandiri, ya. Ini salah satu bangunan cagar budaya. Dahulunya adalah gedung Netherlands Handelsmaatschappai NHM, ya. Ya, kita masuk ke jalan SMK. Apa? Kendaraan lambat, ya, macet karena menuju pasar pagi masih crowded, ya. Ini jalan SMK. Kita sekarang ini di kawasan Kota Tua, ya, jadi di sisi selatan kawasan Kota Tua, ya. Dulu jalan SMK ini masih kanal, ya, jadi tembok sisi selatan itu persis di bawah gedung Museum Mandiri, ya. Di sisi selatan nanti ada Bastion Hollandia, ya. Nanti kita bisa lihat di peta lamanya. Ya, ini jalan SMK. Kalau terus menuju pasar pagi, ya, ada pasar SMK. Ibu-ibu biasanya, mama yang tahu itu buat beli aksesoris, ya. Beli aksesoris, pusat grosir, harganya murah. Masa prakonstruksi, ya, ini dia posisi apa DNA-nya nih, tahun 1960, gerbang Kota Tua. Makanya orang banyak yang nggak tahu, dulu SMK itu kanal, Bang. Jadi ini kanal, nih, ya kan? Dulu kanal. Nah, pintu besar utara di depan kita, maka disebut pintu besar. Kita memang pintu besar. Terus jam-jam tertentu malam ditutup. Ya, kalau ditutup berarti orang nggak boleh masuk ke tembok. Nah, ini tembok gitu loh. Tapi sisi selatannya. Nah, ini kan gambar gedung kita nih. Gedung Museum NHM. Nah, ini Binden Hospital, ini Bank Indonesia, Java Bank itu jadi Bank Indonesia, samping kita. Nah, di bawah gedung Museum Mandiri lah, NHM itu ada tembok sisi selatan. Nah, ini Bastion Hollandia, Fort Hollandia. NHM itu apa sih? Netherlands Handelsmaatschappai, perusahaan Belanda yang paling besar. Suka dibilang apa, itu di bawah VOC atau? Bukan, penerus. Jadi VOC setelah bangkrut, Iya. ya kan, dikuasain apa? NHM. Perancis dan Inggris, ya. Nah, terus setelah Belanda menguasai Hindia Belanda, dibentuklah Java Bank sama NHM. Nah, NHM itulah betul makanya disebut apa? VOC jilid kedua itu, Bang. Ini kepala betul. Masa iya, ini masa konstruksi, peletakan batu. Istilahnya kalau peletakan batu pertama kan orang Belanda, ya, tradisinya, ya. Kalau mereka tuh ada koin emas di pile pertama. Nah, ini masa pembangunan. Ya, jadi kenapa mereka apa memakai kearifan lokal, ya, supaya pegawainya apa buruh-buruhnya nggak takut gitu loh. Jadi biasa gedung-gedung Belanda itu pasti pakai tanam kepala kerbau, kepala kambing gitu, ya, supaya pegawai atau buruh-buruh yang membangun merasa aman, nyaman gitu, ya, kayak selamatan, ya. Malah kita punya foto gedung lain itu selamatan. Mereka ikut berdoa juga orang Belandanya. Nah, ini arsitek-arsiteknya, ya. Ini arsitek-arsitek. Nah, ini Van der Linde mukanya kehalang.
Ya ini De Bruyne. Ini Ya. dokumentasi ngambil dari museum Belanda. Iya, dari kita dibantu oleh Belanda, Historical Archive ABN AMRO. Jadi kita punya share heritage gitu bang. Apa pusaka bersama dengan ABN AMRO. Karena NHM yang nggak dinasionalisasi itu jadi ABN Bank. Sekarang NHM masih ada. NHM udah tahun 64 kan udah dilebur. Oh. Ya, jadi mereka ABN Bank sama AMRO Bank gabung. Nah. NHM itu larinya ke ABN. Ya ini kira-kira foto dokumentasi zaman dulu. Masa awal tahun 31 sampai peresmian nanti. Karena Lama juga ya. ya 3 tahun setengah. Karena waktu itu depresi. Dari 1920. Ya beli tanah. Oh. Karena waktu itu kan ada depresi ya. Depresi dunia. Apa masalah gula ya. Apa jadi krisis. Maka waktu pembangunan gedung ini mulai 2009 langsung krisis besar. Nah, tapi akhirnya selesai tanggal 14 Januari nanti. Nah ini foto zaman pembangunannya. Nggak sampai sini ceritanya cabang NHM-nya. Sudah juga. Apa? BF Jadi ada tiga ya? gedungnya buat Hah? apa dulu bang? Apa? Gedung. Gedung baru dia, Netherlands dan Maskapai perbankan. Oh, kemasan. Gedung lamanya di Kali Besar Timur nomor 26. Jadi tahun 33 mereka pindah. Emang perusahaan bank berarti. Iya, udah jadi bank. Tapi awalnya NHM belum bank. Belum, Bang. Awalnya itu dia maskapai pelayaran. Ya, bawa pasukan, logistik, bayar gaji. Jadi maskapai pemerintah gitu lah. Ekspansi ke perbankan. Iya, tahun 1880 mulai. Sebelum itu dia perkebunan dulu, Bang Yaji. Perkebunan dulu, akhirnya pelan-pelan masuk ke industri perbankan, tapi akhirnya fokus di perbankan. Makanya dia langsung jadi bank terbesar. Nah ini suasana peresmian ya, 14 Januari 1933. Nanti kita lihat ini ada kaca patri ya, banking hall-nya. Media lokal banyak bang, menjelang peresmian itu liputan media lokal banyak, maksudnya media Belanda ya. Iya. Tapi di Belanda sendiri nggak terdengar karena mereka lebih senang berita tentang depresi gitu, harga saham turun berapa. Saya baca gitu dari artikelnya. Ya ini ruang direksi, nah ini ruang presiden direksi, ini paling megah, ruang yang paling apa ya, sakral. Ya, saya rasa itu. Nah di belakang ini coffee kamar. Nah ini masa-masa awal lah ya sampai masa terkini. Iya. Ya suasana taman stasiun zaman dulu. Ya. Sekarang sampai sudah ada busway. Kalau Bank Mandiri di sininya Kita kan sejak merger 2009. 2009. Nah ini jadi museum awal 2005 mulai buka operasional museum. Coba, saya punya foto-fotonya dari sini orang bahasanya. Di dapur, kayak ini masih asli. Ini setting ini. Ya ini dapur NHM ya. Karena di samping itu tadi kantin ya, kopi kamar. Untuk orang ngopi, jadi orang Belanda jam 9 mereka santai ngopi-ngopi. Ini gedung Bank Mandiri. Para pimpinan ya. Sekarang digunakan untuk ruang tamu lah, rumah tamu. Nah, ini modern.
10.000 meter persegi gitu di luas, tanahnya 10.000 hektar. Juga ini juga orang-orang kita sekarang mau lihat diorama. Sekarang bisa dilihat dari belakang ruangan Chinese Cash, ya. Ini ruangan Chinese Cash, kasir Tina, ya, satu-satunya bank yang punya kasir Tina, ya. Jadi golongan timur asing, jadi mulai dari kasir pegawainya, nasabahnya orang Cina. Oke, kita bisa lihat di dalamnya ini adalah foto-foto orangnya, ya. Uang peringatan 100 tahun Netherlands Handel Maskapai. Bisa dilihat di sini 1824, 1924. Ya, di sini kalau lihat ada Palembang, Makassar, ini cabang-cabang ya, agensi atau sub agensi, agenskap ya. Mulai dari Palembang, Makassar, Pontianak ya, sampai di Asia yang lain di Rangun, Penang, Rangun, Singapura, Shanghai, Kobe, Kalkuta, Bombay, apa ini? Ya, Rotterdam. Oh, ini di Belandanya sendiri, Suriname ya. Dan sana juga ya kelihatan seluruh cabang NHM di seluruh dunia ya. Jadi NHM ini salah satu multinational corporation ya, salah satu startup pada masanya, tapi dia cakupannya luas sekali, makanya termasuk perusahaan yang paling kaya ya. Oke, ini poin peringatannya, kita punya aslinya, dapat dikirim dari Historical Archive ABN AMRO Amsterdam. Gedenya biasa, koin biasa, tapi ya cukup gede lah. Ya, diameternya kira-kira 6 cm, 6-7 cm. Ya. Senilainya berapa sih? Ya ini nggak, karena dia uang peringatan bang, jadi nggak dinilai, nggak untuk alat tukar. Oh, sama kayak sekarang yang uang 75.000. Iya, jadi untuk peringatan aja, untuk souvenir ya. Walaupun ada harganya juga di pasar uang gitu. Tapi hobi ya, jadi orang biasanya ada kolektor
yang suka mengumpulkan uang-uang peringatan. Dicetak berapa banyak, Pak? Nah, itu kita belum tahu ya, cuma dicetak di Belanda. Kita juga dapat tukeran gitu lah. Waktu itu kita menemukan uang token di Sumatera, di Medan, kita kasih mereka, terus mereka imbalannya ngasihnya ke kita buat koleksi sejarah kita. Oke? Kita punya berapa? Kita dapat satu. Ada di ruang. Biasanya nggak nyala, nggak apa-apa ya. Ya, kita sekarang berada di ruang diorama sejarah Museum Mandiri. Ya, ini menceritakan atau storyline tentang awal kedatangannya kolonialisme ya. Jadi kenapa sih kolonialisme dulu katakanlah Cornelis de Houtman ya dan bangsa-bangsa penjelajah lainnya datang ke Nusantara itu karena tertarik dengan kekayaan Nusantara ya, terutama rempah-rempah ya. Nah, kita lihat di sini pelabuhan yang mencerminkan Nusantara, gerbang Nusantara awal kedatangannya Cornelis de Houtman ya tahun 1596 dulu ke Banten kemudian ke Jayakarta. Ya, ini seperti ini suasananya. Nah, kalau dilihat itu ada singa, itu simbol ya, simbol dari Nederland Handel Maskapai. Ya, itu menarik ceritanya, simbol itu singa itu ya. Karena NHM dulu adalah konglomerasi ya, dia didirikan oleh King William untuk membangkitkan ekonomi Belanda pasca VOC bangkrut ya. Jadi tahun 1824 NHM didirikan. Nah, NHM berdiri di Batavia tahun 1826 ya. Jadi ini dulu gedung NHM ya. Tapi ini gedung yang ketiga atau keempatnya ya, bukan yang pertama. Nah, di sini kelihatan gambar singa ya. Jadi Nederland Handel Maskapai itu diplesetin ya. Jadi Niemen Handelt Meer. Artinya tidak ada yang berdagang selain dia gitu ya. Karena dia memonopoli semua, mulai dari perdagangan, ya, mulai dari pelayaran, perdagangan, ya, lelang, segala macam pengangkutan, logistik tentara segala macam. Nah, jadi beda. Kalau zamannya VOC itu pemerintahan tidak langsung ya. Nah, jadi emang ada perkembangannya. Kalau zamannya VOC, mereka itu lebih ke rempah-rempah. Nah, zamannya NHM lebih ke tanaman keras, kayak kopi, gula, ya, karet. Ya, itu perbedaan. Nah, kalau udah zaman VOC, kalau zaman Hindia Belanda, mereka menggunakan pemerintahan langsung, Panggreh Praja. Nah, saya rasa itu perbedaan antara zaman VOC dengan zaman Hindia Belanda. Ya, kita masuk menuju ruangan berikutnya. Ya, ini mengenai kegiatan menabung ya. Ya, ini ada macam-macam celengan ya, tradisi lokal. Dulu kita menyimpan di bambu atau di mana ya, karena ada. Yang menarik bahwa tradisi menabung itu sudah ada sejak zaman dulu. Cuman mereka nggak menyimpan di bank ya, ini kan belum menyimpan di bank. Nah, ini gambar pemandangan ya, panorama keindahan alam Nusantara pada tahun 1790 oleh Van den Bosch. Ya, kita bisa lihat. Nah, kita di ruangan ini ya, Van den Bosch ya, abad 30 yang menghidupkan ekonomi Belanda ya. Jadi awalnya VOC itu runtuh, kemudian untuk menghidupkan kembali perekonomian di koloninya di Hindia Belanda, maka dibangunlah NHM. Awalnya NHM juga belum berhasil, belum untung ya, tapi setelah diterapkannya tanaman paksa, mereka mulai mendapat keuntungan yang berlipat-lipat karena NHM mendapat monopoli. Dia yang membeli, dia yang mengangkut, dan dia yang menjual di pasar Eropa. Gratis uang pekerja lagi ya? Iya. Karena tanaman paksa ya. Jadi itu benar-benar kaya ya tanaman paksa. Nah, ini sekarang kita sudah masuk zamannya NHM ya.
zamannya bank-bank bergabung ya. Jadi sejarah Mandiri itu nggak hanya zaman NHM, ya nggak hanya Nederland handel maskapai ya, tapi juga ada sejarah dari Nederland Indies Handelsbank. Ya, yang berikutnya sejarah dari Bank Nederland Indies Eskomtobank. Kemudian ada lagi Bank Industri Negara, ya, yang kemudian menjadi Bapindo ya. Tapi 3 bank Belanda itu yang menarik ya, yang sejarah panjang, mulai dari NHM, terus Nederland Handelsbank dan Eskomtobank. Yang kebetulan semuanya kantor pusatnya itu ada di Kota Tua dan bersebelahan di sekitar Taman Stasiun ya. Jadi ini menarik, akhirnya bank ini bergabung, akhirnya gedungnya berkumpul ya, jadi milik aset Mandiri semua. Dan semua ini bangunan cagar budaya. Ya, ini apa? Gambar-gambar tampak depan bangunannya. Cuman kalau mahkota ininya jatuh, cetakannya nggak pecah. Uang itu. Cetakan ini, cetakan pengadaan, cetakan laporan buku segala macam. Kalau dulu kan nggak kayak sekarang kan, ada pihak ketiga kan. Jadi dulu mereka punya sendiri, mesinnya punya, ruangannya punya. Wow.
dibuat dari dibangun oleh SHB. Ini nama orang. Di arsiteknya kan senimannya lah ya, di Government. Karel van Agt itu tahun 1899 dia bekerja di sini di Rectory Batavia, tapi belum jadi presiden. Nah, tahun 1932 dia menjadi presiden NHM. Makanya warna pembangunan gedung baru ini dibuat di Belanda. Di situ di Bochum di Haarlem, sebelum dibawa ke Indonesia, ke Nusantara, ke Batavia, dipamerkan dulu di museum. Jadi ini asli dari Belanda, dipamerkan di museum baru dibawa ke Batavia menjadi ornamen di gedung baru NHM. Ini punya cerita, nanti kita lihat. Ada berapa? Kita lihat atasnya yang bawahnya adalah, nah kita sudah kaca patri yang lain, patri ya. Itu ada logo kota Amsterdam ya. Di kaca patri itu terdapat logo kota Amsterdam karena kantor pusatnya adalah Sander Maskapai itu di Amsterdam. Dulu itu dicat hitam. Karena mungkin di bawahnya kan burung Garuda ya, jadi nggak cocok ya, akhirnya dibersihin satu logo Amsterdam. Ya, ini ruang rapat besar ya, termasuk ruang yang paling megah di gedung ini. Oke. Nah. Di ruang direksi dari masa ke masa ini bisa dilihat silsilah Bank Mandiri ya. Ini family trees Bank Mandiri ya. Saya lihat di sini awalnya ada masa sebelum bank bergabung ya, atau pre-legacy bank ya. Di sini lihat logonya Netherlands Independence Bank, di bawahnya Eskombo. Nah, kemudian ada Sander Maskapai, BIN Bank Industri Negara ya. NHB juga berubah-ubah ya, akhirnya menjadi Bank Bumi Daya. Eskomto akhirnya berubah menjadi Bank Dagang Negara. NHM berubah menjadi akhirnya Bank Eksim. BIN menjadi Bapindo. Nah, 4 bank bergabung inilah yang ke dalam Mandiri pada tahun 1999 ya. Mandiri sendiri sejarahnya go public tahun 2003 ya. Terus ganti logo tanggal 14 Januari 2008 ya, sampai sekarang ya. Di sini bisa dilihat foto-foto para pendiri ya, para direksi presiden pertama dari Sander Maskapai ya. Itu Van der Poel ya. Kemudian juga dari Netherlands Understand, Netherlands Eskomto, sampai nanti Bank Industri ya.
Baik, sekarang kami akan menjelaskan kepada para pengunjung ya sistem pengamanan dari kluis ya atau ruang khasanah ya yang ada di samping saya ya. Ini pintu ruang kluis ya. Ini pintu ini tahan api ya, terbuat dari baja ya. Beratnya 5,5 ton ya. Tapi ada surat kabar lain pada saat itu ya mengatakan beratnya 8 ton ya. Tapi yang pasti ini sangat berat sekali ya, bajanya masif. Nah, di pintu kluis ini ya kita lihat merek ya yang sangat terkenal ya, merek dari kluis ini, pintu kluis ini yaitu adalah NV Lips Brandkasten and Sloten Fabriken di Dordrecht ya. Ini logo lama dia ya. Karena kan gedung ini dibangun tahun 1929 ya. Jadi ini produksi tahun sebelum tahun 1929 ya. Sistem pengamanan dari pintu ini ya, pertama ada dua ya, sistem pengamanan menggunakan kunci kombinasi ya, 2 dial system. Dan nanti kita lihat di dalamnya sistem menggunakan jam mekanik untuk sistem pengaturan waktu ya. Nah, ini namanya alat putar untuk membuka pintu dengan menggunakan kode atau nomor-nomor kombinasi ya. Nah, perhatikan ya, di sini untuk kombinasi pintu kluis itu ada 3 yang pertama yang harus diperhatikan. Pertama, sistem membukanya, memutarnya ya, ke kanan ya, ke kiri, kanan, kiri, kanan. Jadi 5 kali ya, 5 kali ke kanan sampai titik tertentu, 5 kali yang keempat ke kiri, yang ketiga ke kanan lagi, kedua ke kiri, dan terakhir ke kanan. Menggunakan nomor rahasia ya, misalnya 10, 20, 30, 40, 50 ya, itu nggak boleh tahu. Yang tahu hanya kepala cabang ya, kepala cabang saya ya. Nah, jadi sistemnya kanan kiri kanan kiri kanan, pakai kunci kombinasi dan nomornya ya, nomornya ya. Jadi misalnya seperti tadi saya bilang ya, 10, 20, 30, 40, 50. 5 kali putar ke kanan, 4 kali putar ke kiri, 2 kali putar ke kanan, 5 kali ke kanan, 40 kali ke kiri, 30 ke kanan, 20 ke kiri, 10 ke kanan. Nah, masukkan kunci kombinasinya yang hanya diketahui oleh kepala cabang atau kepala kasir ya. Jadi misalnya tadi kuncinya apa? 10, 20, 30, 50 ya. Kita coba ya. Misalnya 10 ya. 10 itu harus mencari angka 10 yang pertama ke kanan. Nah, kalau sudah ketemu ya harus tahu di titik tengahnya ini. Ya, 4 kali misalnya kodenya 20 ya. Jadi 5 kali ya, ini 1 ya. 10 lagi mana? Iya, 2. Ini yang kedua, dihafal ya, 5 asal sampai 5 kali. Karena nanti ketahuannya terakhir ya. Kalau dia nggak klik berarti nggak dibuka, harus diulang lagi ya. Tadi udah 2 kali ya. Nah, yang ke-10 yang ketiga. Iya, 3, 4. Nah, yang kelima hati-hati jangan loss ya. Nah, harus pas di titik tengah ya petunjuknya ini. 10 ya. Nah, kodenya kan 10, jadi 5 kali ke kanan. Nah, sekarang kode yang berikutnya 20, 4 kali ke kiri ya. Kita mulai. Ya, 20. 1 2 3 4. Nah, yang keempat hati-hati harus pas. Selanjutnya 3 kali ke kanan. Tadi kodenya 30, kanan 30 ya. Cari angka 30. Ya, dapat. 1 2, nah yang ketiga hati-hati. 40 tadi kedua kan ke kiri lagi ya. 1 hati-hati. Nah yang kedua hati-hati. Ya. Nah yang terakhir 1 kali ke kanan. Kodenya tadi apa? 50. Ya, nah ini hati-hati. Dia harus tidak bisa bergerak lagi kalau pas ya. Ya, kalau sudah pas, ya sudah pas. Nah ini hati-hati ya. Dan ini ada 2 yang harus dilakukan ya. Ini sistem pertama ya. Kalau sudah seperti ini kita bisa tinggal buka ya. Ya, oke. Sekarang kita minta tolong
Pak Diki ya, koordinator mechanical electrical musim mandiri untuk membuka pintu kluis ini. Silakan Pak Diki. Bisa? Ya. Ini ketebalannya 90 cm ya. Baja ya. Ini sistem pengunciannya. Nah, kita akan lihat mundur lagi, mundur terus. Kita akan lihat sistem pengamanan yang kedua. Ya. Ya. Sistem pengamanan yang kedua dia menggunakan jam mekanik. Ya. Menggunakan jam mekanik. Ya. Ya, ini bisa dibuka, ya. Jam mekanik ini berbeda dengan tadi untuk membuka. Kalau ini untuk mengatur mesin waktu, ya. Nah, biasa itu digunakan pada hari libur, ya. Jadi katakanlah bank-bank misalnya liburnya itu hari Jumat sore. Nah, Jumat sore oleh kepala cabang diaktifkan sistem penguncian waktunya. Dibuat misalnya dikunci selama berapa? 36 jam. Ya, mau 36 jam, 48 jam. Ya, di setel, ya. Nanti dia akan menyambung ke sistem penguncian di bawah. Sehingga pintu ini walaupun kunci kombinasi diketahui tidak akan bisa dibuka ya selama 48 jam berikutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ya. Nah, sebelum masuk ke dalam mari seperti saya bilang tadi ya. Ini ruang kuis ya. Kita akan masuk menuju pertama kali ruang safe deposit box. Safe deposit box berarti kotak tempat penyimpanan yang aman ya. Kalau bisa dilihat ya, ini kita buka. Ya, ini ketebalan bangunannya ya, dindingnya itu 1 meter, ya, hampir 1 meter, ya, ya, dengan sistem serat baja, ya, jadi tahan api, ya, tahan api, ya, ya, jadi sangat kokoh sekali, bisa dilihat seperti ini, ya, ini adalah salah satu pintu kluis yang dibuat oleh pabrik kunci pertama di Belanda di Dordrecht ya, yang seperti saya bilang tadi ya. Jadi ini sangat kokoh ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam ruang safe deposit. Ya, kita sekarang berada di dalam ruangan safe deposit box ya. Ya, jadi para pengunjung bisa lihat ya. Di bagian pertama ruang close ini adalah ruangan untuk para nasabah ya. Nasabah Factory atau Nederlandse maskapai pada masa itu. Ya, bisa dilihat ruangannya cukup luas ya. Nah, di sini dapat menampung 2000 kotak safe deposit ya. Ini bisa dilihat contohnya safe deposit box. Ya. Jadi bagi para pengunjung yang belum tahu ya, safe deposit box itu salah satu jasa perbankan ya untuk menyimpan barang-barang berharga milik nasabah ya. Biasanya dikenakan biaya sewa safe deposit box per bulan. Ya. Juga ada biaya jaminan kunci ya. Karena para nasabah safe deposit box akan memegang satu kunci untuk membuka kotaknya safe deposit box ya. Nah, pengamanan di sini juga ada ya, para pengunjung biar tahu ada 2 kunci untuk membuka suatu safe deposit box ya. Contohnya seperti ini ya. Ya, ini ada 2 kunci. Jadi pada saat nasabah mau masuk, mau mengambil barangnya harus didampingin oleh petugas bank. Karena petugas bank memegang satu kunci master ya. Jadi bersama-sama dengan nasabah memasukkan pintunya dan membukanya bersama. Kalau salah satu tidak terbuka, ya. Jadi seperti contohnya ini. Nah, misalnya saya nasabah, saya akan memegang kunci di sini, ya. Kemudian petugas bank akan memegang kunci, ya. Kemudian dibuka, nah, akan terbuka kotak, ya. Nah, tergantung nasabahnya. Biasanya petugas bank langsung nunggu di luar, ya. Karena si nasabah mungkin dia mau ngecek surat-suratnya, dokumen berharga atau bahkan perhiasan ya, dia bisa pakai, bisa nanti disediakan ruang khusus ya, private room untuk
mengecek perhiasan, atau disediakan juga meja kursi di situ kalau mengecek dokumen ya. Ini contohnya. Nah, ini ada untuk buat pegangannya ya. Ya, nanti dibuka seperti ini ya. Ya, seperti ini. Ya. Di sini ya. Untuk menyimpan surat berharga dokumen. Ya, tentu di safe deposit box ini ada beberapa ukuran ya. Ada ukuran kecil ya, ada ukuran cukup besar ya. Tentu kalau yang besar lebih mahal, ada juga yang ukuran sedang ya. Oke, dikunci lagi misalnya oleh nasabah penyimpan ya, dimasukin. Nah, pada saat dikunci harus berdua lagi ya, bersama petugas bank. Nah, setelah dikunci, dites nggak akan bisa terbuka ya. Jadi pada masa itu tahun 1933 jasa penyimpanan di safe deposit box itu termasuk langka ya. Nah, karena NHM atau Factory termasuk perusahaan besar, dia menyediakan fasilitas yang lengkap ya, seperti ini. Oke, bisa dilihat nanti di sana ada kursi ya, bisa digunakan untuk para nasabah kalau melihat dokumen. Oke, setelah dari ruang safe deposit box ya, kita nanti akan melihat ruang cover quiz ya. Jadi kita ini menjelaskan berdasarkan denah tahun 1929 yang dirancang oleh arsitek gedung ini, yaitu Van der Linde ya. Nanti kita coba lihat. Jadi di samping menyimpan dokumen berharga, nasabah juga bisa nitip cover. Cover itu koper ya. Cover bahasa Belandanya, bahasa Indonesia cover, di salah satu ruangan ya. Ya, jadi sangat banyak jasa safe deposit box yang ditawarkan oleh Factory Batavia masa itu, yang sekarang menjadi museum mandiri ya, sebagai sarana edukasi kepada masyarakat ya, khususnya para pengunjung. Oke, sekarang kita akan menuju ruang kuis berikutnya, yaitu cash quiz ya, kuis penyimpanan uang. Oke. Baik, kita lanjutkan seperti yang saya sampaikan tadi. Setelah dari ruang kuis safe deposit box, kita sekarang berada di ruang cash quiz ya, atau ruang khazanah untuk menyimpan uang ya, khusus menyimpan uang tunai. Ruangan ini ya, ini ruangan terbatas ya, yang boleh masuk hanya kepala cabang atau kepala kasir ya. Jadi bukan untuk area publik, bukan seperti safe deposit box tadi yang untuk ruang pelayanan kepada nasabah. Ya. Nah, sekarang kita berada di ruang cash quiz. Ya. Tentu pintunya berbeda ya. Kalau dilihat di sebelah sana itu ada pintu masuknya. Ya. Jadi di atas ini kasir. Kalau dia ngambil uang dia langsung ke bawah. Bahkan ada lift. Ya. Kemudian di sini juga yang menarik ada pintu khusus untuk ventilasi. Ya. Karena bangunan gedung ini dirancang dengan sistem cross ventilasi ya, jadi sistem pengaturan udara yang dari atas, dari 4 mesin di atas ya, ditekan ke bawah sehingga ada sirkulasi udara ya. Jadi pada masanya gedung ini sangat canggih ya. Oke, sekarang kita lihat suasananya. Tentu di sini kita memamerkan koleksi mata uang ya. Tapi sebenarnya NHM itu tidak mencetak uang ya. Yang mencetak dan mengedarkan uang itu adalah bank sirkulasi atau Jaswase Bank. Sekarang Bank Indonesia. Tapi ada satu fakta yang menarik ya, bahwa salah satu Subagenskap itu artinya kantor cabang pembantu di Medan, mereka mencetak uang kertas dan uang token perkebunan. Nah, ini menarik ya, karena berdasarkan akte atau akte pendirian
NHM tahun 1874, mereka sudah boleh membuat surat berharga termasuk uang atau cash order. Ya. Nah ini masa transisi NHM menjadi bank dagang ya atau agamanya bank. Ya sebelumnya maskapai itu maskapai dagang biasa ya dengan bisnis antara lain di perkebunan juga ya. Nah sekarang saya akan menunjukkan ya salah satu koleksi kita, yaitu adalah uang logam khusus perkebunan atau disebut token ya. Pecahannya 25 sen ya, terbuat dari kuningan ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Nah, kita punya 2 koin ya, uang token perkebunan yang hanya berlaku di Sumatera Utara ya. Jadi tahun 1888 sampai 1898 lah ya. Jadi peredaran uang itu karena untuk mengcounter juga uang dari Malaka, dari Inggris ya. Tapi setelah itu tidak lagi mencetak uang ya, kembali difungsikan sebagai dilaksanakan oleh Javas Bank ya. Saya rasa itu yang menarik. Kemudian yang menarik lainnya, kita mempunyai ya koleksi 100 tahun NHM, yaitu uang peringatan, uang logam peringatan atau medali ya, 100 tahun. Nah, itu disampaikan langsung dari Historical Archive ABN AMRO ya, penerusnya NHM. Ya, jadi biar pengunjung tahu, NHM itu Nederlandse Maskapai itu nenek moyangnya Bank Mandiri dan nenek moyangnya ABN AMRO juga ya. Nah sekarang kita lihat berbagai macam peti ya, pengangkut uang ya. Oke, kita ke sebelah sini. Nah ini adalah peti zaman sekitar tahun awal kantor ini ya, tahun 1933 ya. Ini terbuat dari kayu jati yang kuat ya, seperti ini bentuknya ya. Tertulis ini masih asli tulisannya, Nederland Handel Maskapai ya. Nah, uang. Nah, uang ini untuk diangkat ke atas ya oleh petugas kasir atau petugas keamanannya ya, untuk tiap pagi hari diangkat ya. Kemudian selama masa hari mungkin ada yang ngambil ya, ada yang narik, ada yang store. Akhir hari ya, setelah dihitung oleh kasir dan dicek, baru disimpan kembali. Ya, jadi ini memang tempat untuk mengangkut uang aslinya. Ya. Zaman sekarang sudah tidak digunakan lagi. Sekarang kita sudah modelnya sudah seperti ini. Ya, ini perkembangannya. Ya, sekarang sudah menggunakan bahan aluminium lebih ringan. Ya, kalau dulu lebih berat. Ya, dan sekarang teller-teller kita sudah menggunakan peti cash uang kecil. Nah, sesuai perkembangan teknologi, penggunaan uang tunai juga akan berkurang ya. Sekarang kita sudah memulai banyak menggunakan transaksi non tunai. Ya, seperti itu perkembangannya. Ya, tapi ini adalah bagian dari sejarah perbankan, khususnya ruang kuis ya, kuis penyimpanan uang ya. Oke, setelah itu kita akan ke ruang berikutnya, ruang terakhir, yaitu effecten kuis ya. Ruang khasanah untuk penyimpanan surat berharga. Ya. Oke, kita akan menuju ke ruang effecten kuis.
Kita lihat dulu ya, para pengunjung. Ini ada salah satu saham ya yang menggunakan bahasa atau aksara Cina ya. Karena ini adalah emitennya atau perusahaannya adalah memang perusahaan Tionghoa ya. Ya, namanya NV Handel Maskapai Tongek ya. Bisa dilihat di sini ya. Dia menerbitkan 8.000 saham. Lembar per sahamnya Rp75. 75 pound sterling ya, atau Hilder ya. Perusahaan ini berdiri tahun 1908 ya. Nah, ini salah satu yang kita simpan ya. Ini sama ya, bukti saham tadi yang halaman selanjutnya sebelahnya, tapi sudah menggunakan bahasa Belanda ya. Jadi dua bahasa ya. Oke, itu salah satu yang menarik dari koleksi Effecten dan Effecten yang ada di Museum Mandiri ex Netherlands Maskapai ya. Tentu sekarang perkembangannya sudah berbeda ya. Sekarang saham obligasi sudah ke paperless ya, sudah secara elektronik ya, scriptless trading ya. Jadi mungkin bank-bank sekarang udah nggak menyimpan lagi kertas saham dan obligasi ya. Itu perkembangan teknologi ya. Tapi dengan mengunjungi museum ini kita tahu dulu bagaimana teknologi sebelumnya ya. Ya, sekarang sudah dimasuk ke era digital. Oke, sekarang kita keluar dari ruang close ini ya. Museum Mandiri. Oke, kita akan lihat berikutnya. Ya, sekarang kita ada di depan ya, brankas atau lemari tahan api yang saya sampaikan tadi. Ini mereknya sama ya, Lips ya, Lips Brandkasten ya. Ini ada kode nama kotanya Dordrecht Holland ya. Brankas ini berasal dari cabang NHM di Bandung. Sekarang di Afrika ya. Nah, ini kita pindahkan tahun 2005 ya, 2005 dari Bandung ada dua lemari besi yang kita pindahkan. Ya, sangat berat ya. Ini kalau diperkirakan ya hampir sama seperti pintu ya, 6-7 ton ya. Kita ngangkut satu truk, isinya waktu pindah ke Bandung, satu truk, satu lemari. Waktu brankas ini diangkut dari ruangannya, itu keramiknya pecah semua, ya, karena keramik baru ya, berat sekali ya. Oke, nah kembali ke tadi. Jadi kalau kantor cabang kayak di Vectorai, dia subagenskap ya, kantor cabang kecil, dia nggak punya kluis seperti di bawah tanah gitu ya, sehingga mereka untuk jasa safe depositnya menggunakan brankas, ya. Nah sistem pengamanan brankas sama seperti pintu kluis tadi ya, ada sistem kunci kombinasi ya. Cuman tidak dua, kalau tadi kan dua ya, ini cuma satu. Tapi prinsipnya sama ya. Bukannya ke kanan ke kiri ya. 5 kali ke kanan, 4 ke kiri, 3 ke kanan, 2 ke kiri, 1 ke kanan. Masukkan kunci kombinasi, tapi rahasia. Ya. Tapi pengunjung jangan mikir kemana-mana ya. Jangan mikir mau ngebobol bank ya. Ya, tentu ada sistem lain ya. Sangat ketat ya, termasuk kunci kombinasi itu nggak semua orang tahu ya, rahasia. Oke, setelah dibuka bisa klik gitu, baru buka ya, contohnya seperti ini ya.
Nah, dalamnya sendiri adalah safe deposit box seperti yang tadi ya. Nah, ya seperti ini. Ya, ini contohnya safe deposit box. Ya, nanti juga antara nasabah dengan petugas bank sama-sama memasukkan kuncinya, ya, seperti ini. Ya, setelah dimasukkan kuncinya, baru bisa dibuka. Ya. Bank Mandiri sangat banyak memiliki lemari brankas ya. Karena Bank Mandiri ini kan asalnya dari 4 bank bergabung. Ya. Ada Bank Exim bekas Nederland Maskapai, juga ada Bank Bumi Daya ya, bekas National Enders Bank. Juga asal mula Bank Mandiri ini ada juga Bank Dagang Negara atau Eskomte Bank. Nah, ketiga bank pendahulunya adalah bank-bank Belanda. Nah, yang keempat, Bank Mandiri adalah Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, sebelumnya BIN. Ya, jadi koleksi brankas Muslim Mandiri sangat banyak. Oke, ya kita tutup lagi. Terima kasih Pak Jiki. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Ya, kita punya banyak koleksi, masing-masing koleksi punya ceritanya masing-masing ya. Tapi secara umum ini adalah dari bank-bank Belanda. Ya. Oke, saya rasa itu aja ya. Para pengunjung ya, terima kasih ya sudah melihat koleksi kuis kita ya, ruang khasanah ini ya. Nanti kita akan bisa melihat ruang lainnya atau koleksi lainnya. Oke, terima kasih.